Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di beberapa lokasi di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kita segera bergabung dengan Bribtu Susan, anggota NTMC Korlantas Polri. Bribtu Susan, silakan dengan laporan Anda. Di Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada siang hari ini sudah terlihat adanya peningkatan arus kendaraan dari berbagai arah, baik dari jalur flyover yang akan menuju ke Pancoran, dan dari jalur arteri yakni dari Pancoran yang akan menuju ke Kuningan juga masih terpantau cukup ramai lancar. Sedangkan situasi dari jalur tol yakni dari Pancoran yang akan menuju ke Kuningan ini sudah terlihat kepadatan lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 4 dengan kecepatan berkisar 45 hingga 50 km per jam. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda pada kawasan ini. Berikutnya kita beralih ke DPR MPR. Situasi arus lalu lintas dari Selipi yang akan menuju ke Gatot Subroto terpantau masih kondusif lancar, sedangkan dari tol dalam kota yakni dari Semanggi yang akan menuju ke Tomang terpantau masih kondusif lancar dari kedua arahnya. Kami himbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan kita bergeser ke lokasi yang ketiga di Pos Pol Ciawi, Jawa Barat. Situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari eksit tol Ciawi yang akan menuju ke Caringin maupun Tajur terpantau cukup padat, didominasi kendaraan umum, dan dari arah Gadok yang akan menuju ke Tajur terpantau ramai lancar. Dimohon para pengendara untuk tetap waspada akan kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang pada kawasan ini dan berhenti tidak pada tempatnya. Dan kita beralih ke kawasan yang terakhir di Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju ke alternatif Purwodadi maupun Grobogan saat ini terpantau masih kondusif lancar. Tidak ada peningkatan arus kendaraan pada kawasan ini. Sedangkan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada pada kawasan ini. Mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas, kami siap melayani Anda di 15669 dan SMS Center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia yang lebih tertib, dan salam presisi. Demikian Bribtu Susan melaporkan, kembali ke Ratu di studio. Baik, terima kasih Bribtu Susan atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Terjadinya peningkatan isu hoaks pemilu di tahun 2023 dapat berpotensi memecah belah bangsa. Untuk itu, Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Aris Setiadi mengajak semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencegah penyebaran berita hoaks dengan tidak mudah terpancing dengan berita pemilu yang bombastis tanpa memverifikasi terlebih dahulu. Berikut keterangan lengkapnya dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring. Kementerian Kominfo mencatat bahwa sepanjang 2022 hanya terdapat 10 hoaks pemilu. Namun sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 98 isu hoaks pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibanding tahun lalu. Secara khusus, meski terlihat fluktuatif, sejak Juli 2023 terjadi peningkatan signifikan dari bulan ke bulan sebelumnya. Data detail tentang rekapitulasi hoaks pemilu bisa rekan-rekan lihat dalam ilustrasi di layar. Penyebaran hoaks dan disinformasi meski beragam dapat ditemukan di beragam dan di berbagai media sosial. Catatan kami menunjukkan penyebaran hoaks dan disinformasi terkait pemilu paling banyak ditemukan di platform Facebook yang dimiliki oleh Meta Platform.
Saat ini kami telah mengajukan takedown 454 konten kepada pihak Meta. Kondisi ini tentu harus menjadi kekhawatiran kita bersama bahwa hoax pemilu sebagai salah satu bentuk information disorder tidak hanya menurunkan kualitas demokrasi, tapi juga berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Akibatnya pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi dapat terkikis integritasnya serta menimbulkan distrust. Sebagai langkah untuk memberantas hoax pemilu, Kementerian Kominfo akan melakukan langkah-langkah strategis meliputi: 1. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya hoax pemilu dan pentingnya memverifikasi informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Sama dengan lembaga penegak hukum, platform media sosial dan masyarakat untuk terus mengidentifikasi dan melawan penyebaran hoax pemilu. Yang terakhir, meningkatkan upaya patroli siber dan penerimaan aduan masyarakat terkait hoax pemilu. Namun semua upaya tersebut tentu tidak dapat serta-merta menanggulangi hoax pemilu. Kami membutuhkan kerjasama seluruh masyarakat agar dapat menangkal hoax. Beberapa tips bagi masyarakat agar dapat menangkal hoax dan disorbansi diantaranya: 1. Jangan terpancing berita yang sensasional, yang memicu emosi kita dan membuat kita membagikan berita tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. 2. Pastikan bahwa sumber berita tersebut dapat dipercaya dan memiliki reputasi baik, dan pastikan bahwa berita tersebut didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukan hanya berdasarkan opini subjektif. Ketiga, bandingkan berita ketika menemukan berita yang terdengar mencolok atau kontroversial. Carilah informasi serupa dari beberapa sumber yang berbeda untuk memastikan kebenarannya. Sebagai penutup, saya mengajak seluruh elemen publik, khususnya rekan-rekan media, untuk secara proaktif membantu mencegah penyebaran hoax dengan menghadirkan konten jurnalistik yang akurat, tepat, dan berkualitas. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.